ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'du. Alhamdulillah ibu sekalian, kita bisa kembali berjumpa dalam kajian rutin Ahad pagi, sesi yang pertama, yaitu tentang ilmu syar'i dasar. Di Ahad pertama ini kita membahas tentang ilmu akidah yang kita kaji dari matan Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani yang beliau tuliskan sebagai muqaddimah bagi kitab beliau, yaitu Ar-Risalah. Yang Ar-Risalah itu merupakan fikih dalam mazhab Malik, tapi muqaddimahnya ini cukup terkenal ya, memuat lebih dari 100 masalah akidah yang wajib untuk diyakini oleh setiap muslim. Sebelumnya sudah kita bahas tentang hakikat dari keimanan. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal a'malu bil arkan. Tiga itu tidak bisa dipisahkan. Ya, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Meyakini terhadap apa? Tentu yang pokok adalah rukun iman yang 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, sebagaimana dalam hadis Jibril. Itu yang pokok. Ketika orang sudah beriman dengan rukun iman ini, meskipun secara global ya, dia sudah dikatakan beriman dan menerima setiap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dari wahyu ini. Ketika dia sudah ditetapkan sahih, hadis itu sahih, maka harus menerima. Kalau ada satu ayat saja dalam Al-Quran yang ditolak, tidak diterima, diingkari, ya kan? Maka itu menjadi gugur keimanannya itu. Dalam iman tidak bisa sebagian-sebagian. Ya. Atau minur di dalam seperti orang-orang Yahudi ya, yang dikatakan, apakah kalian beriman bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil? Apakah kalian beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian yang lain? Itu tidak bisa. Dalam iman harus lengkap, harus sempurna, harus diterima. Nah, di sini diberikan rincian dalam beriman kepada Allah. Sebagaimana yang sudah kita bahas, bahwa yang pokok ya, beriman kepada Allah itu adalah dalam syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bersaksi atas keesaan Allah. Itu yang paling awal, yang paling pokok. Tauhid, yang mentauhidkan Allah, bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang telah menciptakan, yang
mengatur, yang memberi rizki, yang memiliki kekuasaan mutlak. Dan dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi. Tidak menyembah kepada selain Allah. Sebagaimana yang sering kita nyatakan dalam Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tauhid. Ya, makanya kemusyrikan itu adalah dosa yang paling besar. Lawan dari tauhid adalah kemusyrikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah ya dengan suatu apapun. Nah, itu lebih dirinci lagi di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa, zat yang satu. Allahus Somad. Ya, Allah tempat bergantung seluruh makhluknya. Artinya Allah tidak butuh kepada apapun, kepada siapapun. Tetapi seluruh makhluknya lah yang butuh kepada Allah. Ya, lam yalid, tidak beranak, wa lam yulad, dan tidak diperanakan. Ya, maka di dalam matan ini dikatakan Hanallaha ilahu wahidun la ilaha ghairuhu wa la syabiha lahu. Tidak ada yang sama dengannya, wala nadhira lahu, tidak ada yang sebanding dengannya, wala walada lahu, tidak memiliki anak, wala walida lahu, tidak memiliki ayah, wala sahibata lahu, dan tidak memiliki istri, wala syarika lahu, dan tidak ada sekutu baginya. Dari awal, masih awal-awal, halaman 56. Jadi itu yang pokok tauhid, mentauhidkan Allah. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu prinsip. Ya, prinsip di dalam iman kepada Allah. Ya, sebagaimana dalam ayat lain, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada ya yang semisal dengannya, dan dia Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, nanti ketika disebutkan sifat-sifat, ya, nama dan sifat-sifat Allah yang lain, harus kembali kepada kaidah awal ini. Ya, ada sifat-sifat yang makhluk juga ada pada makhluk. Misalnya mendengar, melihat, kan makhluk juga mendengar, makhluk juga melihat. Tetapi mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk. Karena tadi kepada prinsip awal, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, itu pokoknya. Ya, apapun nanti sifat-sifat Allah yang disebutkan baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, kaidah yang pokoknya tadi harus dikembalikan kepada prinsip awal, laisa kamitslihi syai'un, sehingga tidak menyerupakan dengan makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, itu surat Asy-Syura ayat 11. Kemudian dikatakan laisa li awaliyatihi ibtida. Tidak ada ya, ada permulaan di awalnya.
Ini juga yang disebut oleh sebagian ulama dengan istilah qidam. Wujud qidam itu kalau bahasa Al-Qur'annya al-awwal, huwal awwalu wal akhiru. Ya, Allah itu yang pertama, dan pertama itu tidak didahului oleh permulaan, tidak didahului maksudnya keberadaan Allah itu tidak didahului oleh ketiadaan. Allah ada, selalu ada. Ya, tidak didahului oleh ketiadaan. Itu makna dari al-awwal, huwal awwalu. Nah, di sini dikatakan laisa li awwaliyatihi ibtida. Dan itu juga maknanya ketika disebut lam yulad walam yulad, tidak dilahirkan. Artinya keberadaan Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Berbeda dengan makhluk, kita sekarang ada, tapi didahului oleh ketiadaan, sebelumnya tidak ada. Ya, ketika kita belum lahir, kita di mana? Tidak ada. Semua makhluk, keberadaan makhluk ini didahului oleh ketiadaan. Sedangkan Allah, ya adanya Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Ya, lam yulad atau al-awwal, huwal awwalu. Ya, maka dalam hadis juga disebutkan antal awwalu wa laisa qablaka syai'. Yang engkau ini adalah al-awwal, ya, sebagaimana dalam doa Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Muslim, ya, hadis ke 2713. Ya, 2713 Sahih Muslim. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Engkau ini al-awwal, yang pertama, dan tidak ada sesuatu pun sebelummu. Wa antal akhir, dan engkau ini yang akhir, falaysa ba'daka syai'. Tidak ada sesuatu pun setelahmu. Ya, lalu di berikutnya wala li akhiriyatihi inqido, dan tidak ada pada, ya, akhirnya, sifat akhirnya Allah itu ada berakhir. Jadi ya, dia yang akhir tapi tidak berakhir. Nah, kalau dia yang akhir tidak berakhir, ini juga yang disebut dengan al-baqa, wujud qidam baqa. Ya, semakna dengan lam yalid, tidak beranak. Karena makhluk yang berketurunan menunjukkan bahwa keturunan itu akan melanjutkan, meneruskan. Sedangkan mereka akan berakhir, akan mati. Ya, berketurunan untuk melanjutkan kehidupan. Nah, Allah itu al-baqa, Allah itu maha kekal. Ya, yang di dalam Al-Qur'an disebut al-akhir, huwal awwalu wal akhiru. Walaysa antal akhiru walaysa ba'daka syai'. Artinya bahwa keberadaan Allah tidak diikuti dengan ketiadaan. Kalau qidam ataupun al-awwal maknanya adalah, ya, adanya Allah tidak dahului oleh ketiadaan. Kalau baqa, adanya Allah, keberadaan Allah tidak diikuti dengan ketiadaan, jadi tidak pernah berakhir. Itu namanya baqa, kekal. Berbeda dengan makhluk yang ada akhirnya. Semua makhluk berakhir. Wala yablughu kunha sifatihil wasifun, tidak akan sampai kepada hakikat sifat daripada Allah al-wasifun, orang-orang yang mensifatinya.
Kita menerima saja apa yang sampai kepada kita dari Al-Quran dan hadis tentang sifat-sifat Allah tanpa bisa sampai kepada hakikat yang sesungguhnya. Makanya kita tidak boleh takyif, menanyakan bagaimananya. Karena tidak akan terjangkau oleh akal pikiran kita. Ketika kita mengetahui Allah itu As-Sami'ul Basir, Maha mendengar, Maha melihat, tidak perlu bertanya kepada bagaimana mendengarnya Allah, bagaimana melihatnya Allah. Tidak ada satu suara pun yang terluput daripada pendengaran Allah. Semuanya didengar oleh Allah. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari penglihatan Allah. Semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak perlu menanyakan bagaimana melihatnya Allah, bagaimana mendengarnya Allah. Karena tidak akan sampai kepada hakikat yang sesungguhnya yang bisa diketahui. Makanya para ulama sepakat bila takyif, tanpa perlu menanyakan bagaimana. Takyif dari kata kaifa. Kaifa bagaimana, takyif bila takyif, tanpa menanyakan bagaimana. Takyif. Jadi wala yablughu kunha sifatihil wasifun. Itu yang harus kita jadikan prinsip. Ya, sejauh apapun usaha kita untuk memahami ayat dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, itu tidak akan sampai kepada hakikat yang sebenarnya. Kita menerima saja apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, ya, mengisbat sifat-sifat yang ditetapkan bagi dirinya, ya, dan juga menafikan ya, apa yang dinafikan oleh Allah bagi dirinya. Ya, seperti dalam Al-Ikhlas ini, hal-hal yang menafikan, sifat yang menafikannya disebutkan. Ya, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu kan menafikan. Dan ahad, Allah yang Maha Esa, zat yang satu, itu juga maknanya menafikan berbilang. Nafiyut ta'adud, menafikan berbilang. As-Somad, Allah As-Somad itu artinya menafikan butuh kepada makhluk. Allah tidak butuh kepada makhluk. Allah tidak butuh kepada alam. Allah tidak, tempat dan waktu itu kan makhluk. Allah tidak butuh kepada tempat dan waktu. Ya, jadi Allah tidak butuh kepada seluruh makhluknya, berdiri sendiri. Makanya dirumuskan juga apa? Qiyamuhu binafsihi. Ya kan? Berdiri sendiri, artinya tidak butuh kepada yang lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un, juga sebagian ulama menyebutnya dalam mazhab Asy'ari dalam akidah dengan mukhalafatu lil hawadits. Berbeda dengan hawadis, dengan makhluk-makhluk yang diciptakan. Jadi itu hanya apa? Hanya istilah saja. Ya. Itu istilah saja untuk menyebut, yang pada hakikatnya juga kalau ada dasar dalilnya, ya tidak serta-merta harus kita salahkan. Ya, karena dalam ilmu disiplin ilmu itu ada istilahnya masing-masing. Beda mazhab, beda istilah, tidak jadi masalah. Yang penting dasarnya. Beda mazhab, beda istilah. Dalam ilmu ushul fikih, ya, ada dua cara, misalnya ada mutakalimin, ya, jumhur, ya, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali. Kalau Hanafi itu
cara metodenya berbeda. Maka istilah-istilahnya juga ada digunakan secara berbeda. Ya, dalam akidah ada mazhab Asy'ari, ada 3 mazhab yang sering kita bahas. Ya, jadi sebetulnya yang ini juga yang harus selalu kita dakwahkan ya, untuk mengembalikan umat Islam ini kepada pokok akidahnya. Karena kalau dilihat dari pokoknya itu sama aja sebetulnya. Ya, 3 mazhab ini, baik Atsari atau yang dikenal sekarang dengan Salafi, ya, atau yang disebut-sebut sebagai Wahabi, ya, Atsari, ya, kemudian Asy'ari dan Maturidi. Kita kembalikan saja kepada pokok yang kita sepakati, karena itu adalah asal pokok dalam akidah. Ya, adapun perdebatan dan rincian dan sebagainya itu tidak akan ada habisnya. Ya, tapi kita tempatkan yang terjadi perbedaan pendapat secara garis besarnya. Ya, itu adalah pada hal-hal yang kita sebut sebagai furu'ul akidah, cabang-cabangnya. Nah, masalahnya kita masih terus saja saling menyesatkan satu sama lain. Ya, karena yang furu, yang sebetulnya cabang, itu dianggap sebagai pokok. Sehingga kalau orang yang berbeda dengan mazhabnya dianggap sesat, bukan ahlus sunnah. Ya, para ulama mengatakan, ulama-ulama yang insaf, yang jujur, yang adil pada keilmuan, menyatakan bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu 3 mazhab tadi. Misalnya As-Safarini dalam akidah beliau mengatakan ahlus sunnah adalah 3. Al-Atsariyah, imam mereka adalah Ahmad bin Hanbal. Ya, kemudian Asy'ariyah, imam mereka adalah Abu Hasan al-Asy'ari. Maturidiyah, imam mereka adalah Abu Mansur al-Maturidi. Kembalikan saja kepada pokok. Nah, dalam Asy'ariyah mirip dengan Maturidiyah, itu kan merumuskan sifat 20. Ya, walaupun oleh kalangan Salafi, itu kalangan Atsari, mereka tidak menggunakan itu. Sifat 20, Pak. Mungkin waktu kecil belajar ya, sujud, qiyam, terus khalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu fi nafsihi, wahdaniyat, qudra, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, qadiron, muridan, lupa lagi. Itu sifat 20. Itu adalah rumusan hasil ijtihad. Yang kita harus lihat itu dasarnya, dalilnya benar atau tidak. Kalau dalilnya benar, ya apa alasannya untuk menyalahkan? Seperti halnya juga kalangan Salafi, ini ciri khas ya. Kalau di mazhab Asy'ari itu sifat 20. Kalau di mazhab Atsari, ya, atau Salafi, ya, sekarang disebut Salafi, itu trilogi tauhid ya. Membagi tauhid kepada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat. Itu ijtihad. Ulama-ulama dulu tidak ada yang membagi. Para di kalangan sahabat tabi'in, ada nggak yang membagi tauhid kepada 3 ini? Tidak ada. Dia baru muncul itu oleh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau kan abad ke-8, jauh 8 Hijriah. Justru lebih dekat Abu Hasan al-Asy'ari, ya, yang dia itu di abad ke-4, sekitar abad ke-4. Jadi lebih dekat Abu Hasan al-Asy'ari. Begitu ya. Jadi ini ijtihad saja, tapi
banyak orang-orang ya, gitu. Ini dianggap sebagai pokok, sehingga saling menyesatkan. Oh ini bukan Ahlus Sunnah. Ramai terus saling menyesatkan. Yang anti Wahabi segala macam. Ya, gitu. Di sisi lain ya itu tadi, orang-orang Asy'ariyah dianggap sesat, keluar dari Ahlus Sunnah. Saling menyesatkan. Tapi kalau kita kembalikan kepada pokok akidah, kita semua menerima laisa kamitslihi syai'un. Dua kelompok ini sebetulnya titik permasalahannya ketika masing-masing saling gulu berlebihan dalam akidah sehingga mengeluarkan yang lain daripada Ahlus Sunnah, ya adalah yang satu mubalaghah fil itsbat dan yang satu mubalaghah fit tanzih. Ya, kalau kalangan Salafi, kalangan Atsari, mereka mubalaghah fil itsbat, berlebih-lebihan di dalam menetapkan sifat Allah. Khususnya nanti sifat-sifat Allah yang menimbulkan samar-samaran di dalam pikiran manusia, yang dikhawatirkan itu bisa menyerupakan Allah dengan makhluk, tasybih. Kan prinsip awalnya tadi, kita harus pegang dulu prinsip awal, tidak ada satupun yang sama dengan Allah, itu dulu. Ketika nanti ada sifat-sifat, ya kalau misalnya mendengar itu mungkin kita bisa pahami. Ya, mendengarnya Allah beda dengan mendengarnya makhluk. Tapi nanti ada sifat-sifat yang bisa mirip dengan makhluk begitu. Misalnya tangan Allah, ya, mata, begitu, wajah. Padahal Allah itu berbeda dengan makhluk, itu prinsipnya dulu. Dan itu ketika itu ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Prinsipnya juga kita tidak boleh mengingkari apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kita harus terima ayatnya. Ya, dan memahaminya dengan prinsip yang tadi, bahwa ini tidak sama dengan makhluk. Nah, kalangan Salafi, kalangan Atsari itu lebih berlebihan dalam isbat, dalam menetapkan. Ketika disebut yadullah, ya Allah punya tangan, ya sudah punya tangan saja. Cuman mereka juga sepakat bahwa ketika disebut tangan Allah, itu maksudnya berbeda dengan makhluk. Sepakat. Ya, kalangan Asy'ari sama kalangan Maturidi, mereka lebih kepada kalau disebut tangan Allah nanti sama dengan makhluk yang punya tangan. Ya, sehingga ini harus dicari jalan keluar. Ya, jalan keluarnya yaitu takwil. Ditakwilkan maksud tangan di sini adalah kekuasaan. Kekuasaan Allah. Ya. Dan ketika makhluk Allah itu berupa materi, makhluk-makhluk Allah itu kan materi, seperti anggota badan itu kan sesuatu yang materi. Dan Allah berbeda dengan makhluknya. Allah bukan materi. Nah, karena berlebihan inilah yang kemudian kalangan Atsari dituduh kepada tanzih, bahwa Allah itu berupa fisik, berupa materi, atau juga kepada tasbih yang dianggap menyerupakan dengan makhluk. Sehingga itulah alasan yang mereka yang kemudian menyesatkan Salafi, menyesatkan Atsari. Nah, begitu juga sebaliknya.
Karena kalangan Asy'ari, kalangan Maturidi ini berlebihan dalam mentanzih, ya, mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk, ya, dituduh sebagai orang-orang yang taktil, mengingkari, menafikan ada sifat Allah, padahal ada di Quran. Jadi seakan-akan kalangan Asy'ari, kalangan Maturidi dianggap menolak ayat-ayat seperti yadullah fawqa aydihim, ya kan, wajah Allah, seakan-akan menolak ayat itu, padahal mereka tidak. Mereka menerima juga, hanya memahaminya. Begitu juga hadis-hadis Ar-Rahman, ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istiwa. Kita kembalikan kepada pokok, semuanya sepakat laisa kamitslihi syai'un. Itu dulu. Sehingga kalau kita kembali kepada pokok akidah, ketika orang menerima pokok akidah Islam, dia adalah seorang muslim. Adapun nanti bagaimana metode memahami sifat-sifat Allah yang bisa terjadi perbedaan dalam metode memahami, dan itu disebut madhab, itu silakan. Ya, apalagi dalam merumuskan tadi tentang sifat Allah ada 20 dan sebagainya, itu kan adalah ijtihad. Itu madhab, metode di dalam memahami. Karena semua juga kan ya dipahami dari dalil-dalil. Begitu. Itu kekhususan Asy'ari itu sifat 20 gitu ya. Kekhususan Asy'ari itu trilogi tauhid, membagi tauhid kepada 3. Nah, nanti hal-hal yang berlebihannya, yang sampai menyesatkan, ya, yang sampai hal-hal yang sebetulnya masuk wilayah fikih lalu dianggap akidah, nah itu yang harus kita hindari, yang harus kita tolak, yang harus kita luruskan. Begitu. Jadi pokok dulu lah, pahami yang pokok dulu. Ya, andaikan umat Islam kembali kepada pokok, maka insya Allah mereka akan bersatu. Padahal bersatu, umat Islam bersatu itu wajib. Kewajiban umatnya satu, tauhidullah, mentauhidkan Allah. Yang kedua, tauhidul ummah, tauhidul ummah, menyatukan umat. Kembali kepada pokok akidah. Ya, jadi berapapun usaha dari para ulama ini dalam memahami sifat-sifat Allah, ada metode yang berbeda, tetap mereka akan tidak akan sampai kepada ya la yablughu kunha sifatihil wasifun. Karena yang diketahui oleh makhluk adalah alam asyahadah, alam yang nampak saja. Alamul ghaib itu adalah berbeda dengan alam syahadah. Makanya jangan terlalu mengagungkan logika. Ya, bahwa hakikat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijangkau oleh logika. Jangan mengukur sifat-sifat Allah itu dengan logika kita sebagai manusia. Begitu juga nanti tentang akhirat. Itu kan ukurannya bukan lagi ukuran logika dunia. Ya kan, bagaimana orang-orang dihisab, ditimbang, kumaha gitu lah timbangan anak. Jadi pikiran kita berbeda ukurannya. Ya, manusia kan mengalami penuaan, mengalami kematian. Nah, di akhirat sudah tidak ada lagi. Sel-selnya juga sudah berbeda. Ya kan? Begitu, akan terus abadi jasad manusia nanti. Jadi ukurannya sudah berbeda di akhirat itu. Jadi jangan mengagungkan akal kita sangat terbatas. Ya, makanya wala yuhitu bi amrihil mutafakkirun, tidak akan bisa menguasai urusannya orang-orang yang mentafakuri.
iman saja. Jadi itu adalah dengan Allah memberikan sifat-sifatnya kepada kita, ya adalah kita semakin meyakini akan kekuasaan Allah, ya akan tertuju kepada Allah itu berhak untuk kita ibadahi. Satu-satunya Tuhan yang kita ibadahi, tidak menyekutukannya. Itu pada akhirnya harus sampai ke situ, ya. Melahirkan amal iman ini, keyakinan ini, bukan hanya berkutat, ya muter-muter di otak saja, ya gitu. Kita jangan membahas ilmu akidah, ilmu imannya ini, ya dengan filsafat yang muter-muter di otak terus, ya kan, tapi tidak masuk ke dalam hati, ya tidak tercermin di dalam amal perbuatan. Sehingga kita lihat, ya banyak mahasiswa yang belajar filsafat akidah, ya kan, justru tidak masuk keimanan ke dalam hatinya, justru timbul keraguan-raguan. Gitu. Tidak, apalagi kepada amal, sholat aja ditinggalkan, salah cara belajarnya. Kita belajar akidah tujuannya adalah untuk bisa menumbuhkan iman, menguatkan iman, melahirkan amal soleh, semakin punya rasa takut kepada Allah. Ketika kita mengetahui sifat-sifat Allah itu adalah semakin muncul mengagungkan Allah. Begitu. Harusnya begitu. Tujuannya begitu. Bukan muter-muter di otak saja. Ya akhirnya melahirkan keraguan-raguan, kebingungan. Gitu. Jadi wala yuhitu bi amrihil mutafakkirun ya'tabirul mutafakkiruna bi ayatihi. Orang-orang yang bertafakur itu mengambil pelajaran dengan ayat-ayatnya. Tanda-tanda. Ya, baik itu ayat-ayat kauliyah, Quran, ataupun ayat-ayat kauniyah alam semesta. Wala yatafakkaruna fi ma'iyati dzatihi. Tidak mentafakuri, memikirkan tentang hakikat zatnya. Makanya Ibnu Taimiyah membuat kaidah yang cukup bagus dalam kitab At-Tadmuriyah, ya. Al-qawlu fis sifat kal-qawli fil dzat. Berbicara tentang sifat Allah sama artinya berbicara tentang zat Allah. Makanya tidak boleh takyib, menanyakan bagaimana itu. Ketika misalnya ditanyakan bagaimana istiwanya Allah, sama dengan bertanya bagaimana Allah. Bertanya tentang sifat Allah sama dengan bertanya tentang zat Allah. Tidak akan sampai pikiran kita. Sehingga sudah tidak boleh takyib. Makanya ketika Imam Malik ditanya tentang istiwa, kata beliau al-istiwa maklum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik. Ya. Istiwa maklum, kita sudah tahu makna istiwa kalau untuk kita sebagai manusia. Tetapi kalau untuk Allah kita tidak tahu. Kaifu majhul, bagaimananya itu tidak diketahui, tidak akan bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Ya, wal imanu bihi wajib, tetapi mengimaninya wajib karena itu dalam Al-Qur'an. Harus kita terima. Wa su'alu anhu bid'ah, menanyakannya adalah bid'ah. Suatu yang diada-adakan, menanya kaifa bagaimana. Lalu sekarang ribut dengan pertanyaan aina Allah, di mana Allah. Padahal itu tidak akan ditanyakan nanti di alam kubur. Pertanyaan pokok bukan aina Allah, bukan di mana Allah. Apalagi ketika di alam kubur pertanyaannya aina Allah, kan enggak. Yang ditanyakan apa di alam kubur? Man rabbuka. Pengakuan kita terhadap Allah sebagai Tuhan.
Itu yang paling terpenting. Sekarang orang ribut dengan aina Allah. Al-Quran telah mengajarkan, itu pernah ada yang bertanya, belum pernah saya jawab di WA. Bagaimana kalau orang ada bertanya, jawabannya bagaimana kalau ditanyain Allah? Ya, sudah saja dalam Al-Baqarah ada ayat Quran mengajarkan kita. Dalam ayat-ayat saum, di ayat-ayat saum nih, karena tentang doa, wa idza sa'alaka ibadi anni, ya kan? Ya, apabila hambaku bertanya tentang aku, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jawab saja, Allah itu dekat. Begitu. Karena kalau sekarang dipikirkan di mana ya Allah, enggak akan sampai pikiran kita. Ya, yang jelas Allah tidak butuh kepada tempat. Karena tempat itu kan makhluk, arsy makhluk bukan? Makhluk. Ketika disatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, atas arsy. Apakah artinya Allah butuh kepada arsy? Butuh kepada tempat yang kalau nggak ada arsy berarti jatuh sama. Ya, ini jangan menyamakan dengan makhluk. Ya, manusia duduk di atas kursi. Kalau nggak ada kursi jatuh. Itu manusia, itu makhluk. Allah berbeda dengan manusia. Kembali kepada prinsip awal tadi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lam walam yakul lahu kufuwan ahad. Kembali kepada prinsip pokok, akidah pokok itu aja. Ya. Jadi itu kalau ada yang bertanya tentang Allah, kita jawab aja, itu sudah dibimbing oleh wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sungguhnya Allah itu dekat. Allah mengetahui setiap gerak-gerik kita. Allah sangat dekat sekali dengan kita. Ya. Tidak perlu kita jawab Allah di atas arsy. Ya, itu kan dalam memahaminya bisa salah ketika Allah di atas arsy, seakan-akan bertempat. Allah tidak butuh kepada tempat. Ya, Allah di langit misalnya. Itu jawaban-jawaban seperti itu kurang tepat. Ya, atau karena di dalam Al-Quran ada juga yang menunjukkan misalnya Nabi Ibrahim, ini muhajirun ila Rabbi, saya akan berhijrah kepada Tuhanku. Ibrahim hijrah kemana? Ke Syam, di Palestina. Berarti Allah di Palestina. Ya, di bukit Tur Sina ketika dipanggil Nabi Musa dipanggil oleh Allah. Ketika Allah berbicara, berarti Allah ada di bukit Tur Sina. Jadi Allah tidak butuh kepada tempat. Sudah saja Allah itu Maha dekat dengan kita. Ya, jangan terlalu memusingkan pikiran kita ini, memikirkan. Kan nggak akan tersampai. Begitu ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya, tidak ada tidak mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmunya kecuali apa yang Dia kehendaki. Ya, maksudnya Allah memberitahukan tentang dirinya. Jadi kita tidak tahu tentang Allah kecuali apa yang Allah beritahukan saja kepada kita. Makanya jangan mengira-ngira, tidak boleh tentang Allah. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, ya, kursinya. Nah, ini juga kursi jangan dipahami berarti Allah butuh kepada kursi untuk duduk, tidak. Ya. Makanya nanti ada juga yang menafsirkan ada tentang kursi itu ilmu Allah. Ada juga yang menafsirkan ilmu Allah, ilmullah, al-kursi wa ilmullah.
Ada juga yang menafsirkan arsy itu sendiri, ada Maudiul Qadamain, tempat kedua kakinya. Nah ini juga ketika disebutkan tentang kaki, tentang tangan, itu tidak boleh kita menyamakan dengan makhluk. Ya. Wala yauduhu hifdzuhuma wa huwa, dan tidak membuat lelah ya menjaga keduanya, langit dan bumi. Tidak lelah Allah untuk menjaga keduanya itu. Wa huwal ali, dia maha tinggi, al azim, maha besar. Maha besarnya Allah juga jangan diukur dengan besarnya secara fisik makhluk begitu, tidak. Al-alimul khabir, yang maha mengetahui, ya al-khabir, yang maha mengabarkan. Ini banyak sekali dalam Al-Quran ya sifat-sifat ini. Jadi artinya Allah akan mengabarkan setiap apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu pun yang luput. Ya. Bisa dikatakan al-khabir bi mawadil asya wa mahaliha wa la yu'tir liman yastahiqu wa la yamna liman illa man yastahiqu. Jadi Allah akan memberikan sesuai dengan haknya, memberi kepada yang berhak, menolak bagi yang berhak. Al-khabir. Al-mudabbir, mengurus, maksudnya mengurus urusan makhluknya. Seperti dalam surat Yunus ayat 3, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy yudabbirul amra. Mengurus urusan. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, As-Sajdah ayat 5. Al-Qadir, ya, fala yujijuhu syai'. Jadi Qadir maha berkuasa, tidak ada yang mengalahkannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini banyak di Al-Quran. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, As-Sami', yang maha mendengar, Sami'ul Basir, seperti dalam ayat yang tadi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Al-Ali, yang maha tinggi, Al-Kabir, yang maha besar. Al-Ali alladzi la a'la minhu, yang maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Al-Kabir alladzi huwa akbaru min kulli syai'. Begitu ya. Maha besar. Wa annahu fawqa arsyihi al-majid bidzati, dan dia di atas arsy yang mulia dengan zatnya. Ya. Ini tadi ya, ketika dikatakan Allah ya di atas arsy, bukan berarti Allah butuh kepada arsy, karena arsy itu makhluk. Jadi memang dikatakan bahwa makhluk yang paling besar itu arsy. Makhluk paling besar itu arsy. Jadi kan dalam hadis surga yang paling tinggi, surga apa? Al-Firdaus. Makanya kata Rasulullah, idza sa'altum fas'alul firdaus. Apabila kalian berdoa kepada Allah, meminta, jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, aku mohon surga ya, tidak apa-apa, yang paling rendah juga gitu.
Jadi jangan tanggung-tanggung kata Rasulullah, kalau berdoalah minta surga Firdaus, fa innahu a'lal jannati wa awsatuha. Surga Firdaus itu surga paling tinggi dan paling tengah. Minha tufajjarul anhar. Dari surga Al-Firdaus lah dialirkan sungai-sungai surga. Wa fawqahu arsyur rahman. Di atas surga Firdaus itu adalah arsy Allah Ar-Rahman. Jadi arsy itu adalah makhluk yang paling besar dibanding makhluk yang lainnya. Itu tidak akan kita bisa lihat gitu ya. Kita lihat bumi ya, ini sangat besar sekali matahari. Dan ini kan baru di langit pertama ini, alam semesta ini. Ya kan? Belum nanti di langit kedua, langit ketiga tidak akan bisa menembus manusia. Ditantang oleh Allah, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Tidak akan bisa menembus langit pertama. Wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi, dia ada di setiap tempat dengan ilmunya. Jangan dikatakan Allah ada di mana-mana. Allah tidak butuh tempat tadi itu. Tidak boleh. Tetapi setiap tempat tidak ada yang luput daripada ilmu Allah. Kita mau bersembunyi di mana? Tidak bisa. Ya, khalaqal insan, Allah menciptakan manusia, wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Ya, dan mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Sampai kepada apa yang terbersit dalam hati pun Allah tahu. Ya. Seperti dalam surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Ya, sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid, dan dia lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Nah, itu tadi Allah Maha dekat. Saking dekatnya bahkan lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Ini adalah bahasa kinaya yang menunjukkan Allah itu sangat dekat. Makanya tadi sesuai ketika ditanya tentang Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Gitu ya. Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Maka penuhilah, fastajibuli, penuhilah seruanku. Wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapat petunjuk. Itu intinya. Kita meyakini Allah dekat, sehingga kita berdoa kepada Allah dengan suara yang ada dalam hati saja Allah mendengar. Maka tidak perlu keras-keras dalam berdoa. Bukan ada yang tegur oleh Rasulullah SAW. Kalian tidak berdoa kepada yang tuli, gitu ya. Jangan keras-keras, gitu. Bukan tadarruan wa khufyatan. Kecuali kalau misalnya ada kebutuhan untuk mengajarkan doa, silakan. Ya, tapi pada prinsipnya kita berdoa dalam hati juga sudah cukup. Allah Maha dekat. Ini sebagaimana dalam surat Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Nah, ini ilmu Allah meliputi semuanya. Daun yang jatuh Allah tahu. Wala habatin, dan tidak juga satu biji fi dzulumatil ardi, dalam kegelapan bumi. Wala ratbin, tidak ada yang basah, wala yabis, yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya ada di dalam kitab Allah
di dalam kitab yang jelas, di dalam catatan takdirnya, semuanya sudah diatur oleh Allah, ditentukan. Maka daun ini jatuh atau tidak, semua ada takdirnya. Ya, alal arsy istawa wa alal mulki ihtawa. Ya, Allah beristiwa di atas arsy. Nah, ini nanti istiwa ya sudah kita terima saja, tanpa harus menanyakan bagaimana istiwanya. Yang jelas ketika disebutkan istiwa itu, ya jangan berpikiran bahwa Allah berarti butuh kepada tempat, tidak. Ya, ini istiwa yang hakiki, yang yaliku bijalali, yang sesuai dengan keagungan Allah, berbeda dengan makhluk. Ya, jadi kita paling inti adalah tafwid, jadi menyerahkan saja makna sungguhnya kepada Allah, istiwanya Allah itu. Ya, ada sebagian ulama yang mengambil jalan takwil. Ya, walaupun pada kondisi yang tertentu, ketika misalnya dikhawatirkan orang akan menyamakan Allah dengan makhluk, ya dalam pikiran mereka, maka takwil itu dibutuhkan ketika memang kondisi seperti itu. Ya, ada yang mentakwilkan dengan maksudnya adalah ketika disebut Allah beristiwa di atas arsy, maksudnya menguasai arsy gitu ya. Itu atau nanti sebagai bahasa kinayah yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah. Ya. Seperti halnya raja yang duduk di atas kursi, yang punya singgasana. Ya, menunjukkan kepada kekuasaan. Maknanya adalah Allah memiliki kekuasaan. Bukan berarti Allah sama dengan makhluk, sama dengan raja-raja. Ya, manusia, makhluk, tidak. Begitu. Alal mulki ihtawa, ya, dia pemilik terhadap kerajaan, kekuasaan. Jadi di tangannya lah kekuasaan itu. Seperti dalam surat Al-Mulku, itu semua berbicara tentang kekuasaan Allah. Ya. Baik, sampai situ dulu untuk pembahasan kita. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan.